Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Prof. Rizan dan selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Tika Patriana. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah terkait strategi pemasaran Apple. Langsung saja, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah sejarah terkait Apple. Seperti kita ketahui semua bahwa Apple itu didirikan oleh tiga sekawan. Apple didirikan pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Jadi kita bisa lihat wajah-wajah mereka supaya kita lebih kenal. Steve Jobs ini yang kanan atas, kemudian Steve Wozniak dan Ronald Wayne. Saya nggak tahu nih yang dua itu yang mana. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah nilai saham dan nilai merek Apple. Nilai saham dan nilai merek Apple ini secara konsisten menduduki peringkat tinggi di dunia. Nilai sahamnya sendiri per tahun 2023 itu mencapai valuasi sebesar 3 triliun dan merupakan salah satu nilai saham tertinggi di dunia. Kemudian nilai mereknya sendiri dari brand Apple sendiri juga menduduki salah satu brand termahal di dunia. Peringkat pertama itu diduduki oleh Amazon, kemudian Apple menduduki peringkat kedua dengan nilai merek sebesar 297,5 miliar dolar Amerika. Dan ini merupakan nilai yang sangat luar biasa sekali ya. Dan kita sudah tahu sendiri bahwa brand Apple ini memang sudah sangat kita kenal dan brandnya itu memang terkenal sangat terasa sangat mahal. Oke, next. Nah, ini adalah peringkat Apple dalam perusahaan-perusahaan yang menduduki list perusahaan yang paling inovatif di dunia, dan Apple juga menduduki peringkat pertama. Kita bisa lihat di sini peringkat pertama Apple, kemudian disusun dengan Tesla dan kemudian dengan Amazon. Jadi memang Apple konsisten ya, baik dari segi valuasi nilai sahamnya, dari segi nilai brandnya sendiri, dan kemudian dari segi inovasinya sendiri, Apple menduduki peringkat pertama. Nah, ini adalah analisis pastel dan SWOT dari Apple. Dari analisis pastel sendiri terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah terkait analisis dari segi politiknya. Kalau dari segi politik sendiri, Apple itu seperti kita ketahui membangun bisnisnya itu mereka bekerja sama dengan Cina, dan sekarang ini kondisi Amerika dan Cina ini tidak begitu harmonis ya, sehingga dari segi politik Apple itu mendapat ancaman terkait hubungan yang tidak harmonis tersebut. Kemudian dari segi ekonomi, munculnya ratusan juta anggota kelas menengah di Tiongkok atau di Cina telah menjadi ancaman ekonomi bagi Apple, karena kelas menengah di Tiongkok menuntut upah yang lebih tinggi. Dan ini akan menghancurkan keunggulan biaya produksi Apple. Di sisi lain, pertumbuhan upah stagnan di Amerika Serikat telah mengakibatkan penurunan daya beli konsumen di sana, berdampak pada pendapatan di pasar-pasar yang biasanya menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kemudian terkait analisis di sosial sendiri, ternyata di era sekarang ini, konsumen-konsumen itu semakin cerdas dan mereka itu memprioritaskan keterjangkauan dan fungsionalitas. Dalam situasi ini, Apple perlu mengurangi ketergantungannya pada iPhone yang saat ini menyumbang hampir separuh dari penjualannya. Kemudian, analisis dari segi teknologi, Apple kini berada dalam persaingan sengit dengan Google dan Samsung di pasar teknologi canggih, di mana produk andalannya seperti Apple Pay dapat mudah disamai oleh pesaing. Tantangan ini semakin diperumit dengan meninggalnya Steve Jobs, yang dikenal akan inovasinya yang tak tertandingi. Saat ini CEO Tim Cook memang memiliki keahlian dalam logistik dan optimasi, dan Apple sekarang ini memperoleh pendapatan dari konsumen melalui penjualan aksesoris. Namun, meskipun strategi ini efektif, strategi ini tidak lagi menjadi hal yang unik. Kemudian, jika dilihat dari analisis di lingkungannya,
Isu utama dari Apple ini adalah pengolahan limbah perangkat elektronik yang kurang aman. Di samping itu, perusahaan juga dihadapkan pada kemungkinan pengetatan regulasi terkait polusi dan fasilitas manufaktur di Tiongkok. Dan ini karena pemerintah Tiongkok juga semakin menguatkan undang-undang terkait emisi. Ini juga menjadi ancaman bagi Apple. Kemudian terkait analisis di bidang legalnya, seperti banyak perusahaan sejenis, Apple telah memasuki industri jasa keuangan yang sangat menguntungkan. Meskipun juga industri jasa keuangan tersebut itu regulasinya sangat ketat dan ini juga menjadi salah satu ancaman bagi Apple. Nah, untuk analisis SWOT sendiri, kita pertama akan melihat dari strength dari Apple sendiri ya. Pertama-tama, strength Apple ini adalah mereka memiliki akses awal ke pasar yang merupakan fondasi pemasaran yang kuat. Kemudian Apple juga memiliki sumber daya finansial yang besar dan memiliki keunggulan kompetitif. Yang kedua, Apple menikmati popularitas dan kesetiaan konsumen yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya, Apple itu memperhatikan inovasi dan sudah dikenal oleh masyarakat umum bahwa Apple ini memang gadget yang sangat inovatif. Kemudian dari kelemahannya, pertama, pangsa pasar produk Apple relatif rendah karena harga produknya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Kedua, tidak ada kecocokan antara sistem operasi iOS Apple seperti iOS dan OS X dengan OS lainnya. Dan ketiga, Apple kadang-kadang menghadapi cacat dalam produk-produk barunya. Kemudian terkait peluang, pasar elektronik konsumen merupakan pasar yang sangat besar. Kedua, perkembangan penyedia aplikasi baru memiliki potensi untuk membantu Apple mengoptimalkan bisnisnya dan mengurangi biaya operasional. Dan ketiga, hadirnya beragam pabrik yang mampu memproduksi komponen berukuran besar memberikan Apple lebih banyak pilihan dalam menentukan pemasok. Nah, saya minum dulu. Terkait ancaman, pertama, perubahan teknologi yang cepat menjadi ancaman serius bagi Apple. Kedua, risiko kuatnya nilai dolar merupakan hal yang sangat diperhatikan karena hal ini bisa menggerus dari pasar Apple di internasional. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan sistem operasi Android menjadi faktor yang perlu diperhitungkan juga karena menjadi saingan utama bagi Apple. Nah, selanjutnya ini adalah kunci strategi pemasaran Apple. Pertama adalah dia menggunakan diferensiasi produk. Apple berusaha agar produknya itu memang lain daripada yang lain dibandingkan produk pesaingnya. Kemudian mereka melakukan pencitraan merek emosional dan desain mereka sangat minimalis dan sangat sangat unik dan sangat elegan. Kemudian selanjutnya adalah acara peluncuran produk mereka. Seperti kita ketahui, acara peluncuran produk baru Apple ini selalu kita tunggu-tunggu. Dan itu merupakan salah satu ciri unik mereka juga. Kemudian Apple juga menggunakan pemasaran melalui influencer, misalnya adalah Drake atau kalau dari Korea itu misalnya New Jeans atau Blackpink. Kemudian pengalaman pelanggan yang seamless. Nah, ini adalah strategi pemasaran Apple. Ada strategi branding, produk, iklan, media sosial, konten, harga, strategi distribusi, dan saluran pemasaran. Nah, di strategi branding sendiri, mereka menggunakan identitas merek yang konsisten. Mereka tuh menggunakan logo perusahaan yang sama, berupa apel yang digigit, yang langsung dikenali seluruh dunia. Kemudian logo tersebut juga mencerminkan prinsip kesederhanaan, keanggunan, dan komitmen. Nah, Apple juga di strategi branding ini dia fokus pada inovasi, dia pionir dalam dunia teknologi, kemudian secara konsisten menjadi yang terdepan dalam inovasi produk baru. Kemudian di strategi branding ada hubungan emosional dengan pelanggan. Nah, sekian dulu, maaf anak saya nangis.